Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lina. Saya akan menjelaskan mengenai metode bermain peran untuk pengembangan bahasa pada anak usia dini. Pengertian bermain peran. Bermain peran adalah permainan yang memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda sekitar anak, sehingga dapat mengembangkan daya hayal, imajinasi, dan penghayatan terhadap bahan kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Supriyanti, bermain peran adalah memerankan karakter atau tingkah laku dalam pengulangan kejadian yang diulang kembali, kejadian masa depan, kejadian yang masa kini yang penting, atau situasi imajinatif, menurut Lili Suryani. Bermain peran adalah memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda di sekitar anak dengan tujuan untuk mengembangkan daya hayal imajinasinya dan penghayatan terhadap bahan pengembangan yang dilaksanakan. Dari penjelasan menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa bermain peran dalam pembelajaran merupakan usaha untuk memecahkan satu masalah melalui peragaan, langkah-langkah identifikasi masalah, analisis, pemeranan, dan diskusi. Melalui peran, peserta didik juga berinteraksi dengan orang lain yang juga merupakan pembawa peran tertentu sesuai dengan tema yang dipilih. Selama permainan berlangsung, setiap pemeranan itu dapat melatih sikap empati, simpati, rasa benci, marah, senang, dan peran lainnya. Bermain peran itu terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama bermain peran mikro dan bermain peran makro. Bermain peran mikro itu anak memainkan perannya melalui tokoh yang diwakili oleh benda-benda yang berukuran kecil, seperti orang-orangan kecil, mobil-mobilan kecil, atau boneka kecil, atau benda-benda lainnya yang berukuran kecil. Sedangkan permainan makro, anak bermain menjadi tokoh menggunakan alat yang berukuran besar yang digunakan untuk menciptakan dan memainkan peran-peran itu sendiri. Contohnya seperti menggunakan kotak kardus sebagai bahan untuk dibuat menjadi mobil-mobilan atau benteng, kemudian memakai atribut seperti baju seragam dokter atau baju seragam pemadam kebakaran, atau menggunakan baju princess. Itu disebut bermain peran makro. Bermain peran mikro ini bisa dilakukan oleh satu orang sampai 2 orang. Sedangkan untuk bermain makro, permainan ini dimainkan lebih dari 2 orang. Dalam setiap metode tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Di sini kelebihan dalam bermain peran yaitu siswa dapat melatih dirinya untuk melatih memahami dan mengingat isi bahan yang akan diperankan. Di sini anak belajar mengingat, memahami peran apa yang akan dia mainkan. Kemudian anak akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Di sini juga bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk sehingga dimungkinkan akan muncul atau tumbuh bibit seni peran di sekolah. Ini untuk mengasah bakat-bakat anak yang sebenarnya memang sudah ada dalam dirinya tapi belum tergali atau belum terlatih gitu, belum muncul. Jadi peran guru di sini adalah untuk memunculkan, menstimulus bakat yang sudah ada dalam diri anak. Kemudian kerjasama antar pemain. Dan dalam bermain peran itu membutuhkan kerjasama yang baik antara satu pemain dengan pemain lainnya, sehingga kegiatan bermain peran dapat berjalan dengan baik. Anak memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab. Di sini juga menekankan bahwa anak memiliki tanggung jawab
sesuai dengan peran mereka. Kemudian bahasa lisan anak dibina dengan baik agar mudah dipahami orang. Nah, di sini pengucapan kata-kata atau bahasa anak yang sebelumnya masih terkendala dengan yang sebelumnya bahasa anak terkendala dengan pengucapan beberapa huruf. Misal anak ada yang kurang fasih mengucapkan huruf R. Dengan adanya latihan, anak dibina untuk bisa mengucapkan huruf R dengan baik dan benar, atau huruf-huruf lainnya. Apabila ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Nah, dalam kekurangan bermain peran ini memerlukan waktu yang relatif panjang. Betul, karena dalam satu kegiatan bermain peran itu persiapannya cukup panjang. Ada pembagian peran, ada penghafalan dialog, ada pemilihan kostum, gitu. Terus kemudian memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid. Apabila guru atau muridnya kurang memiliki daya kreativitas yang cukup, tentu kegiatan bermain peran ini akan terlihat membosankan. Kebanyakan siswa ditunjuk sebagai pemeran merasa malu. Nah, ada beberapa anak-anak yang ditunjuk mereka merasa malu untuk maju ke depan gitu, untuk menampilkan actingnya mereka di depan, perannya mereka di depan. Kemudian apabila pelaksanaan sosial drama dan bermain peran mengalami kegagalan, bukan saja dapat menjadi kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pengajaran tidak tercapai. Kemudian tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan tergantung materi pelajaran yang akan dibahas. Karena itu tidak semua tidak semua materi bisa dinilai atau bisa diterapkan dengan metode bermain peran. Sebagian besar anak yang tidak ikut drama menjadi kurang aktif, karena sebagian anak itu adalah menjadi seorang penonton, di mana seorang penonton itu kan mereka hanya ikut menonton, mengamati seperti itu, jadi mereka menjadi kurang aktif. Kemudian kelas lain akan sering terganggu oleh suara pemain dan penonton yang kadang-kadang bertepuk tangan. Nah, berikut adalah perbedaan antara permainan makro dan permainan mikro. Bermain peran mikro seperti yang di atas itu adalah seorang anak sedang bermain dengan bonekanya. Dia bermain peran sebagai seorang dokter, di mana alat-alat yang dibutuhkan adalah kacamata dan stetoskop mainannya. Kemudian bermain peran makro yang di bawah adalah bermain peran makro sebagai seorang raja dan ratu, di mana dua anak ini menggunakan pakaiannya yang total ya, dari mahkota hingga jubah. Pada kegiatan bermain peran ini tentu diterapkan beberapa pijakan penting yang diberikan dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Berdasarkan deskripsi kegiatan bermain peran, tentu tujuannya adalah untuk pengembangan kemampuan bahasa anak, sehingga seluruh rangkaian kegiatan bermain peran itu dari awal sampai akhir memerlukan kemampuan bahasa yang dimiliki oleh anak agar anak dapat berbicara, berbahasa dengan baik dan lancar. Seperti anak melakukan kegiatan sambil bercakap-cakap atau berbicara pada saat kegiatan bermain peran. Tentu saja permainan ini didukung dengan adanya kemampuan anak yang berbicara dengan lancar dan adanya interaksi antar anak. Jika permainan dilakukan secara individu, tentu perkembangan kemampuan bahasa anak akan kurang, karena tidak ada interaksi antara teman yang satu dengan teman lainnya, sehingga anak kurang termotivasi untuk berdialog dan berbicara. Sehingga metode bermain peran ini
merupakan salah satu metode yang cukup baik untuk diterapkan di lingkungan sekolah untuk meningkatkan kreativitas anak, meningkatkan bahasa anak, meningkatkan motivasi anak untuk bersosialisasi sesama teman-temannya, dan tentu saja meningkatkan perkembangan kognitif anak. Sekian penjelasan mengenai saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.